Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jabro Tim. Halo, ketemu lagi sama saya. Biasanya ada Dazuf yang nemenin saya. Sekarang jadi host sendiri. Karena maklum nama saya host pengganti. Panji itu P-nya pengganti. Nah, sekarang gue menggantikan host-host yang biasanya ada muda di sini. Ada Dazuf sama siapa lagi sih? Fai. Tapi sekarang dua-duanya lagi absen, kurang ajar. Masih muda, udah berani nggak ada di samping gue. Dan hari ini kita akan ngebahas banyak topik seru. Pastinya gue nggak cuma sendiri. Karena hari ini juga ada dua pandit yang sangat seru hari ini. Ada Bung Harpa yang suka berangkat ke mana? Eropa, ke Piala Dunia. Kemana timnas melanglang buana? Gua kesini. Enggak, Bapak nggak cuma timnas, Pak. Tiba-tiba Piala pergi Dunia aja. juga suka ada. Bapak dari media mana sudah? Ya, media nggak penting, yang penting hatinya. Iya. Gitu. Ada juga ada Rizal yang masih muda, belia, belum lulus kuliah, kemarin sudah jadi pandit dan bahkan sudah langsung menjadi pandit Euro. Iya. Debutnya pandit Euro di profesionalnya. Seniornya ini. Dan juga debut nggak jadi yang bahas yang lain nggak? Ya, udah selesai itu, udah selesai kayaknya itu. Oke, kita bukan dulu dari hasil Champions League yang kemarin seru karena Champions League dengan format berbeda ini menghadirkan warna tertentu, ya pastinya warna baru juga untuk tim-tim pun juga pastinya hasilnya berbeda. Kita ngomong dari Aston Villa dulu yang mungkin orang banyak yang hari Rabu ya, ada yang prediksi mungkin akan menjadi easy game buat Bayern Munchen ataupun juga mungkin tidak akan kesulitan menghadapi Aston Villa yang baru debut lagi. Tapi apa yang terjadi dengan Bayern Munchen? What went wrong kalau istilah Rizal kan? Apa yang membuat Bayern kok nggak bisa ngebongkar Aston Villa yang baru debut dengan yang pasti juga kalau kita lihat di Premier League tuh dia sering bermain beresiko tinggi, akhirnya juga jebol banyak dari sisi kebobolannya kan. Main dengan garis defensive high line ya. Iya, iya. Permainan seperti itu yang selalu dijadiin identitas bagi Aston Villa. Ya. Tapi kalau where did it went wrong bagi Bayern Munchen kemarin ketika berhadapan dengan Aston Villa, sebenarnya gue nggak ngeliat banyak hal yang salah dilakuin sama Bayern gitu. Terbukti mereka menjalankan pertandingan dengan sangat dominan. Ya. Peluangnya juga banyak banget. Tapi somehow Emi Martinez lagi-lagi membuktikan Jago ini banget sih kiper kemarin, anjir. one of the best goalkeeper in the world dalam beberapa tahun terakhir kalau gue bilang. Dan dia benar-benar nyelamatin Aston Villa, bikin Aston Villa stay in the game. Dan ini bisa kita lihat sendiri ya, di possession 70% Bayern Munchen nguasain, expected goals juga nyampe, seharusnya mereka ngegolin itu kalau expected goalsnya segitu. Dan juga dari total shot sendiri itu mencerminkan ya memang mereka tampil dominan banget. Tapi menurut gua Aston Villa punya faktor X yang mana mereka punya kepercayaan diri yang tinggi banget kalau gue bilang, dan itu bikin mereka yakin mereka bisa stay in the game selama mungkin. Dan pemain mereka yang inform itu ya si Duren itu ya. Duren itu lagi performnya bagus banget. Cuma musim ini bermain total kurang lebih 30 menit 40 menit secara keseluruhan, tapi bisa mengubah jalannya pertandingan dan dilakuin secara regular basis gitu, secara terus-menerus. Jadi gue bilang ini cerdiknya dari Unai Emery bisa bawa Aston Villa stay in the game selama mungkin dan bikin nyuri 1-2 momen, dan itu menurut gue sangat cocok diterapkan dengan sistem Champions League seperti ini yang diterapkan oleh Unai Emery sih. Ini anak udah terbukti saat menjadi super sub selalu bisa menjadikan kontribusi untuk timnya. Tapi kenapa nggak dikasih kepercayaan lebih untuk bermain sebagai starter? Ini yang menarik ya, karena yang buat main Fantasy League si Duran, kita bicara Duran kan, dia itu benar yang tadi disampaikan sama Rizal, dia tuh main paling 20 menit, 17 menit, 30 menit, dan setiap dimainin dia hampir selalu ngasih kontribusi. Ya kalau nggak salah dia paling banyak assist tuh, entah 3 atau berapa, terus golin 1 begitulah. Tapi nggak berkembang tuh. Biasanya kan selalu memain kalau dikasih 30 menit bagus, nanti dikasih 40 dan seterusnya. Ini enggak. Nah ini again, seperti yang sering dalam beberapa kesempatan gue bilang, selalu ada 20 mungkin sampai 30% yang kita nggak tahu ada di ruang ganti seperti apa. Mungkin Unai Emery berpikir ini pemain punya potensi, tapi gue tahu karakternya seperti ini. Kalau gue kasih minute play terlalu banyak, mungkin nanti nggak baik atau seperti apa. Logikanya kan itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Harusnya dia makin banyak minute play. Termasuk kemarin dia jadi pahlawan kan ke gawang Munchen, itu kan a big achievement for many people even ya, buat many players ngalahin Bayern Munchen. Oleh tim yang new kids on the block kalau gue bilang, anak baru. Dan yang gue kagum lagi dari Aston Villa adalah kita selalu expect ketika tim yang baru masuk Liga Champions lagi, ya walaupun dulu Aston Villa juga pernah juara, zamannya Peter Witt kalau nggak salah ya. Itu kan udah lama banget itu kan, udah nggak relevan lagi. Tapi kemudian musim ini Aston Villa masih bisa konsisten. Di Liga juga baru kalah sekali, mereka juga ada di papan atas. Besok ketemu MU. Berat, itu berat banget MU tuh. Buat MU berat. Benar itu berat. Tapi kemudian dia bisa ngalahin Munchen. Nah, again kalau gue bilang semua ini, sorry gue agak ke depan ya. Ini Unai Emery sih gokil sih. Jadi kalau kita ada dari barisan pemain kan oke lah, Emily Martinez tadi lu udah singgung kan, Jal emang ini oke lah, the best goalkeeper. Ya oke lah. Tapi the rest kan
paling siapa Oli Watkins atau nggak ada lah nama-nama yang terlalu bagaimana. Jadi kalau menurut gua peran dari ini adalah sebuah akumulasi dari kerja keras dari tim, pelatih, asisten pelatih, termasuk juga dari asisten pelatih yang dipuji oleh Unai Emery setelah pertandingan. Kan dia ngomong kan dia pelajarin benar-benar kelemahan dan kekuatan dari Munchen, termasuk strength yang ternyata di balik strength itu ada kelemahannya juga, yaitu Manuel Neuer. Itu statement jelas dari si Unai Emery, dia bilang dia pelajarin tuh si Neuer kelemahannya. Kelebihan dia kan apa? Kelebihan dia kelemahan juga, sering maju-maju ke depan bilang. Nah, akhirnya dimanfaatin, dan itulah yang gue bilang walaupun tanpa banyak pemain bintang tapi mereka bisa membungkus kemenangan memorable. Dan gue nambahin dikit dari soal John Duran-nya, di mana dia memanfaatkan Manuel Neuer yang out of position, yang sebenarnya natural banget Neuer ngelakuin hal itu. Tapi kalau kita lihat gol-golnya John Duran di musim ini, emang semuanya tuh berawal dari satu sentuhan doang, langsung tembak, atau dua sentuhan langsung tembak. Mungkin ini kenapa dia nggak dipercaya sebagai starting lineup. Dari segi komposisi link up play masih terbatas lah. Kalau dia emang sebagus itu seharusnya bisa menyingkirkan Oli Watkins yang musim ini startnya nggak terlalu bagus-bagus banget. Tapi gue bilang hampir semua gol John Duran musim ini itu hampir identik semua, dan itu menunjukkan emang dia punya kelebihan satu sentuhan langsung tembak, dan mayoritas golnya dari luar kotak penalti. Jadi menurut gue ini salah satu kecerdikan dari Unai Emery dalam memanfaatkan kelemahan dari Manuel Neuer yang sebenarnya itu kelebihan dia, tapi bisa dimanfaatkan sebagai kelemahan. Artinya mungkin John Duran memang sejauh ini masih dalam sebatas memberikan efek kejut ya, bukan menjadi pemain yang mungkin bisa bermain konsisten stabil untuk 90 menit ya, tadi mungkin dari link up play-nya, dari pressing-nya. Dan ini mungkin bisa menjadi senjata rahasia buat Emery di saat buntu, karena ketika mungkin si Duran jadi starter utama, ntar giliran dia buntu dia nggak punya plan B-nya ya harus balik lagi ke Oli Watkins yang udah ketebak lah cara main. Tapi kalau tadi kita bicarakan soal Munchen, tadi Rijal udah bilang soal dari sisi dominannya Munchen, nggak ada masalah dari sisi permainan, hanya berarti kemarin hanya setback hanya karena seorang kelemahan Neuer yang bisa dibaca oleh John Duran itu. Biasanya enggak, itu hanya jadi biasanya kalau kita mau bertempur lah atau main itu kan biasanya pasti banyak aspek yang dibahas, nggak mungkin hanya itu. Tapi kemudian dari beberapa serangkaian analisa yang dilakukan oleh asisten pelatihnya, ya satu itu berbuah. Jadi yang lainnya itu kan kita lihat lah, mereka udah pasti dari awal ekspektasi Munchen akan mengurung, dan itu dilakukan. Mereka kemudian juga bisa meng-create chance begitu banyak, itu juga terjadi sesuai prediksi. Tapi kemudian mereka punya kiper yang sangat bagus. Tapi kemudian tadi di balik setiap kelemahan itu mereka juga mengintip pada satu yang mereka manfaatkan, dan itu mereka manfaatkan dengan baik ya, tanpa mereka duga. Tadi yang si Rijal bilang ada kartu as yang dikeluarkan dalam diri Duran, dan Duran ini kan sebenarnya posisinya sebenarnya bukan terlalu striker murni juga, dia juga bisa ngelebar apa segala macam. Jadi ini menurut gua untuk dia tidak mengeluarkan Duran terlalu cepat ini juga mungkin bagian dari strategi yang akhirnya dia bisa melengkapi analisa tadi Neuer yang punya kelemahan itu. Jadi sekali lagi ini adalah kerja keras dari seluruh tim yang kita lihat, mulai dari kiper, mulai dari pemain pengganti, mulai dari Oli Watkins yang juga rajin menerapkan high defense line, sehingga akhirnya ketika udah mulai kelelahan, nah disitulah masuk Duran di menghukum Munchen. Berarti kalau untuk dari sisi company ini bukan sesuatu yang pantas diperhatikan atau pantas menjadi warning sign buat dia, wah nyata taktik gue ada kelemahannya. Berarti sebenarnya hanya dari sisi mereka nggak alak dari sisi efektivitas, dan juga waktu itu ya Neuer nyata punya kelemahan yang bisa dibaca juga ya, by satu kesempatan bisa dipunish lah oleh John Duran kemarin. Karena kita ngeliat standar yang diterapkan sama company di awal musim memang tinggi banget ya. Golnya ibaratnya free Banyak flow lah, banget, dia bisa subur banget ngegolin. Tapi dalam 2 pertandingan terakhir mereka tetap bisa dominan, tapi penyelesaian akhirnya lagi buruk banget. Lawan Leverkusen nggak bisa menangin, nggak bisa nyelesain peluang, dan lagi-lagi lawan Aston Villa. Kalau soal warning sign, gua rasa ada warning sign di sini, karena 2 pertandingan berturut-turut mereka nunjukin soal penyelesaian akhir tuh lagi buruk. Yang mana kalau ini dilanjutin terus, bukan nggak mungkin company bakal kesulitan lagi kayak Munchen di musim lalu menurut gua. Oke, kita sekarang bicarakan soal statement seorang pandit ternama, Thierry Henry, yang bilang kalau misalkan Emery masih di Arsenal nih ya, bukan tidak menghormati apa yang dikerjakan Mikel Arteta. Arteta bekerja secara luar biasa untuk Arsenal. Namun nih, gue ngikutin cara Dazum ngomong. Namun saya berpikir bahwa jika Arsenal memberi Unai Emery sedikit lebih lama lagi waktu, dia bakal bisa berjaya di Arsenal. Kalian setuju dengan statement? Awalnya gue setuju. Awalnya gue setuju karena Unai Emery sendiri CV-nya kita semua tahu lah. Selalu berjaya, selalu memberikan kontribusi, setahu gua ya hampir di setiap tim yang dibela dalam 10-15 tahun terakhir. Kecuali di Arsenal. Kecuali Aston Villa belum. Aston Villa ya belum lah. Ya, tapi buat Aston Villa udah prestasi lah, udah prestasi. Ya, berarti ada progres kan ya. gitu kan, on the way lah. Dia hanya gagal di Arsenal, hanya masuk final Liga Champions 2019. Europa League di Azerbaijan. Nah, awalnya gue setuju pernyataan itu. Cuman setelah gue pikir-pikir, ini statement datang dari fans Arsenal. As long as there is Pep di Premier League, udahlah, gak usah terlalu banyak mimpi, gitu aja. Mungkin dia bisa progres juga di Arsenal kalau dia stay lebih lama.
but I don't think dia bisa ngalahkan Pep Guardiola. Ini dari fans Arsenal ya. Jadi ya Arsenal agak nggak sabaran juga menurut gua. Teman bukan berarti itu otomatis kalau Unai Emery di situ Arsenal dapat Premier League. Menurut gua nggak. Nah sekarang kalau kita bicara sedikit ke depan, Arsenal punya Arteta. Menurut gua dia juga bukan pelatih yang nggak bagus ya, bagus. Tapi again, selama ada Pep itu susah, men. Iya. Jadi kalau Pep dapetnya 1 doang, Klopp. iya, cuman memang musim ini ada sedikit secercah harapan dari doa buruk fans Arsenal. Rodri-nya cedera sampai akhir musim. Nah, itu agak memberikan satu harapan ya. Ini memang kesannya kayak doanya jelek, tapi come on lah, kita tahu bagaimana pentingnya peran seorang Rodri gitu. Itu aja sih kalau menurut gue. Jadi enggak, Unai Emery kalau tetap stay situ, gue rasa Arsenal tetap akan nggak juara Premier League. Jadi menurut gue gini ya, Arteta tuh pilihan paling tepat buat Arsenal. Tapi gue setuju juga sama Ongri kalau soal waktu yang diberikan ke dia itu cenderung nggak sabaran. Kurang lebih 15 bulan dan itu skuadnya warisan Wenger kebanyakan dan menurut gue berat banget. Dan itu. udah downgrade itu. Downgrade, Wengernya pun juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan untuk mengubah keadaan. Nggak ada yang bilang percaya proses tuh zaman dulu itu ya. Terus lanjut. Tapi itu waktunya minim banget dan cedera juga gue inget waktu itu di musim Emery datang dan pergi dan harus diingat juga dia yang ngasih kesempatan Martinelli dan Saka buat di Arsenal loh. Menurut gue dia udah punya plan jelas sebenarnya buat ke depannya. Dia punya pemain wingernya tuh walaupun dulu Saka belum jadi winger ya. Masih jadi back kiri. Tapi dia mempercayakan pemain-pemain itu menunjukkan dia punya visi yang jelas buat ke depannya. Dia berusaha untuk bersih-bersih skuad Arsene Wenger waktu itu, tapi ya waktu dan juga yang permasalahan terbesar bagi dia di Arsenal itu soal language sih kalau gue bilang, yang mana itu jadi kendala dia banget ya. Good morning. Good evening ya. Good evening. Sampai itu diolok-olok sama media sana dan menurut itu ngerusak suasana banget dan bikin pemain hilang kepercayaan dirinya tuh cepet banget gitu sama si Emery. Dan gue bilang gini ya, waktu itu kan dengan waktu 1,5 tahunan ya kurang 15 lebih 15 bulan lah. Dia bisa bawa Arsenal tetap ke final Europa League loh. Itu jangan lupa. Dan kedua, yang ngalahin lu Chelsea yang lagi bagus-bagus ya, Eden Hazard lagi peak segala macam gitu. Jadi benar yang Rijal bilang, agak nggak sabaran juga menurut gue. Jadi kalau dia stay di sana mungkin he can do something better, which is again tapi mungkin nggak bisa terlalu banyak berharap untuk dapat trofi Liga Inggris juga gitu. Oke, kita ngomongin juga dari hasil Liga Champions lainnya. Ini juga sang jawara atau King of Europe kemarin kalah dari Lille. Ini apa yang terjadi? Bahkan Ancelotti pun mengakui kemarin dari permainan mereka buruk dan timeline Twitter gue baca, bahkan fans Madrid banyak mengakui ini Ancelotti kalau lagi nggak jalan, benar-benar mengandalkan skill individual pemain-pemainnya. Tengahnya di bypass kemarin benar-benar cuma ngasih ke depan. Apakah ini transisi yang dibutuhkan ketika dia punya pemain bintang sebanyak ini di depan, ya mereka harus mau nggak mau cepat ngasih bola ke depan hingga melupakan pemain-pemain yang ada di tengah yang memang sekarang udah nggak punya nama besar lagi itu kan. Sekarang mungkin yang punya senioritas di tengah cuma Modric gitu kan, misalnya Valverde ataupun Tchouaméni, siapa lagi sebut, nggak ada yang punya mungkin karakter senioritas di sana. Pada akhirnya mereka kalah untuk bisa memberikan egonya kepada pemain-pemain yang ada di depan sana. Ini kalau gue mau jawab serius ya, sebenarnya memang ada pengaruh lah absennya Toni Kroos di situ. Menurut gue banget. Jadi ada transisi juga, walaupun coba diutak-atik lah, di Valverde ditarik sedikit ke tengah atau apa segala macam, tapi tetap pengaruh lah. Toni Kroos itu memang luar biasa, baik secara skill maupun juga secara pengaruh. Itulah, karena kemarin waktu di Wembley nama dia itu yang paling banyak diteriakin sama penonton. Toni Kroos. Kebetulan memang dia mau pensiun juga kan waktu itu. Jadi ini satu. Tapi kalau gue mau jawab yang kedua yang agak sedikit nggak serius, ya ini sebenarnya kayak pancingan aja gitu loh. Jadi artinya kayak lo ngeliat Madrid tuh parah nih lawan Real. Nanti juga tiba-tiba dia udah di semifinal. Gitu sih kalau gue bilang. Iya, dengan kemampuan, dengan sejarah panjang dengan materi pemain yang dia miliki, dengan sejarah yang dimiliki, dengan mentalitas yang dimiliki, dan terutama dua hal terakhir yang paling banyak diucapkan oleh Ancelotti, terutama di press conference kemarin. Sejarah ini soal mental kan. Mental itu kan sebenarnya sesuatu yang lu udah tanam berpuluh-puluh tahun. Lu ada di klub itu. Ketika lu baru masuk situ pun, lu udah tahu nih, lu di ambience, di lingkungan yang sang juara, itu mempengaruhi banget. Jadi kalau lu sekarang kalah dari Lille, tunggu aja. Sebentar lagi juga di semifinal dia. Berarti statement ini menegaskan bahwa kita balik lagi ke masalah pernyataan mungkin Coach Justin dan juga mungkin sekarang yang sering dibahas oleh timeline soal miskin taktik itu dong. Berarti memang secara taktikal sebenarnya dia nggak begitu spesial dong untuk Madrid dan juga Ancelotti-nya. Kalau soal taktikal kan emang Ancelotti itu jarang banget, bahkan dia terus terang musim lalu kalau nggak salah ada interview dia bilang dia memberikan kebebasan ke pemainnya. Dan itu yang terpenting bagi skuad dia, bukan soal taktikal rigid harus gimana mainnya, tapi dia nggak ngasih detail ke pemain-pemain kayak ala Guardiola lah. Pemain detail, winger harus ngapain, midfield harus ngapain, striker harus ngapain, tapi Ancelotti benar-benar ngasih kebebasan. Dan
pemain-pemainnya di musim ini belum bisa nge-deliver hal itu. Tadinya kan dia punya target Oktober katanya bakal ngeliat versi terbaik dari Madrid. Tapi gue bilang kayaknya masih nunggu sampai international break ketiga deh, which is di bulan November, karena sama sekali para pemain tuh kelihatan belum ngegel. Even Bukannya ketika besok udah international apa? kan kedua nih besok, terus oh, November kedua, ada tiga lagi. tuh November, oke. November ada lagi. Oh iya November ya satu lagi. Dan menurut gue di situ kita bisa ngeliat Madrid terbaik, karena kan kita mikirin juga faktor-faktor pemain ini, mungkin faktor burnout karena musim lalu masuk ke final Liga Champions, abis itu berlanjut ke Piala Euro. Ini pemain workload-nya udah terlalu banyak, dan menurut gue mereka ini kena imbas dari hal itu. Dan juga yang terpenting lainnya adalah ada faktor di mana para pemain Madrid kali ini benar-benar ngerinduin, yang terpenting adalah Toni Kroos ya menurut gue. Tapi mungkin kalau gue bilang kemarin nggak jelek-jelek banget sebenarnya Mas, karena kalah 1-0, kalahnya juga penalti. Yang mungkin mikir jadi jelek banget adalah musim lalu ketika jadi juara mereka nggak kalah sama sekali. Betul. Dari fase grup sampai di final mereka sama sekali nggak mencicipi kekalahan, dan sekarang baru ngalamin kekalahan lagi, which is yang gue bilang, gue rasa ini kekalahan yang bakal bikin mereka wake up call sih. Jadi menurut gue ini bukan kekalahan apa yang make up bikin call tuh? bukan kekalahan yang bakal bikin mereka mimpi mereka kesulitan di Champions, tapi justru pertandingan masih ada 6 kali lagi buat memperebutkan langsung lolos. Dan menurut gue Madrid udah tahu persis lah gimana cara survive dari situasi kayak begini. Berarti kekuatan Madrid bertolak belakang banget dan sama Barcelona sekarang kalau kita bandingin sama pesaingnya di La Liga, yaitu yang benar-benar Hansi Flick mainin sistem, pemain-pemainnya siapa aja diganti-ganti masih bisa jalan as a system. Tapi kalau Madrid benar dari skill bintang pemainnya doang dong. Gini ya, kalau Madrid ini kan tim yang udah jadi lah. Walaupun ada memang perubahan 1-2 tahun, misalnya kayak sekarang Toni Kroos keluar ada apa. Tapi ketika lu punya tim matang seperti ini ada kaitannya juga tadi soal miskin taktik dan segala macam. Makanya gini, perhatiin deh. Madrid dari mungkin 20 sekian tahun terakhir juara, lu lihat ya pelatihnya. Rata-rata tuh udah senior. Iya. Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti, Zidane. Jadi Zidane muda. Iya, tapi Hitungannya buat pelatih artinya ya. Pengalamannya udah. Tapi bedanya mungkin dia dapat tim nama yang kuat besar, ya. Iya. nama besar atau senior gitu ya. Artinya apa? Kalau lu punya tim seperti ini, yang dibutuhkan itu bukan hanya soal basic. Mereka semua udah jago soal itu. Tapi bagaimana lu punya sosok orang yang dihormati dan disegani. Itu makanya tadi benar yang si Rizal bilang, karakternya berbeda Ji. Kalau tim seperti City yang tim muda, tim baru, lu memang perlu basic-basic, strategi, taktik dan segala macam, dan kebetulan karakternya seperti itu. Tapi kalau seperti Madrid, Ancelotti tinggal datang ke dalam ruang ganti, tinggal bilang, "Oke, lu main bagus ya, lu jangan terlalu nyerang, lu bantu." Udah selesai. Jadi itu mengapa kalau menurut gua ya tim seperti Madrid nggak terlalu banyak pusingnya, apalagi kalau ada Toni Kroos zaman dulu. Udah tahu. Contoh lagi, satu sistem yang dibangun sangat sederhana. Ketika lawan Dortmund musim di Wembley kemarin, itu yang satu pemain yang paling gue sering lihat itu di lapangan itu Carvajal. Iya. Ya, penting Dia banget. tuh cuman jalan tuh gini, ketika serang dari kiri, dia hanya geser sedikit. Ketika di areanya dia, oke, dia mainin tuh. Kenapa seperti itu? Toni Kroos boleh nih, ngutak-atik sana. Tapi ketika dia terpojok, dia udah tahu di sini ada Carvajal. Iya. Dang, diumpan ke sini, selesai itu barang, langsung pindah geser. Nah, sistem itu kan simple. Apa susahnya lu sebagai bek kanan hanya geser sedikit 2 meter ke kiri? Nggak susah. Tapi seorang pelatih yang udah tahu, nggak terlalu jelimet, dia udah tahu, oh begini. Itu luar biasa kayak gitu. Jadi lu nggak perlu harus bermain complicated, which is itu nggak ada masalah juga ya, Iya, tergantung iya. preferensi tiap Preferensi. pelatih. Tapi karakter seperti Madrid yang dibutuhkan adalah simpleness seperti itu, dan itu jalan dan dibuktikan dengan gelar yang banyak. Gue nambahin dikit aja, kalau Carvajalnya masih bagus, tapi kalau soal di kirinya Ferland Mendy ini menurut gue masih kurang banget. Dan terbukti kemarin ketika lawan Lille, gue bisa bilang ini pemain yang tampilnya Ya, memang paling buruk paling buruk, di betul. pertandingan Itu gue setuju. versus Lille, dan harus diganti di halftime. Jadi menurut gue dari soal fullback ini masih belum balance di antara yang kanan dan Emang juga kirinya kiri. dia ada PR. Iya. Cuman mungkin ya dalam satu, ini kan olahraga tim ya, kolektif ya, kadang-kadang nggak selalu di saat yang sama lu punya 11 pemain Bagus semua. bagus semua. Mungkin gue selalu ngasih referensi, sorry gue agak potong dikit jalan. Mungkin satu referensi yang gue bilang paling perfect adalah era Spanyol dan Barca di sekitar 2010. periode juara Itu ya. kayaknya semua posisi bagus, semua pemain hampir selalu Iya. perform. Makanya mereka bukan hanya bisa menang dengan skor besar, tapi juga dengan indah dan menguasai lawan gitu. Ya faktor itu sih. Lu nambahin apa lagi? Udah tadi Udah dipotong tadi ya? soal Ferland Mendy Sorry, gua lagi itu potong aja. ya, jalan. Karena emang sampai situ doang. Ya itu memang sebenarnya kalau orang suka berdalih karena satu orang kesalahan jadi bikin timnya jadi jelek dan juga kalah, menurut gua aneh karena lu bermain as a unit kan. Exactly, betul. Yang bagus itu lihat tim ketika ada satu orang melakukan blunder semuanya bisa mengcover as a Betul. tim gitu. Iya, gua setuju. Nah, Utopi. begitu satu pemain blunder yang lainnya juga ikutan blunder, berarti ya lu Iya. nggak punya nahkoda yang bisa membuat Yes. satu tim lu Benar. bermain sebagai unit kan. Nanti gua akan menunjuk satu orang yang pastinya nggak akan kita bahas di segmen ini. Kita akan membahasnya
yang pasti Real Madrid juga Bayern Munchen menurut gue juga merupakan satu setback kecil aja. Iya. Yang ya pastinya mereka akan, tadi Bung Harpal juga bilang, akan ditunjukkan nanti di pertandingan selanjutnya, akan mereka balas dengan skor-skor yang juga lebih besar, dan mereka dua-duanya favorit juara kok, jadi nggak usah diketawain lah. Yang perlu diketawain adalah tim yang nggak perlu kita bahas lagi, dan pasti kita akan masih membahas dari tim-tim yang gak kalah menariknya di Champions League setelah yang satu ini. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.